Halo guys, Eh, hari ini tanggal 19 September tahun 2014, gue memutuskan untuk mau ngeabadiin beberapa pelajaran-pelajaran dalam hidup gue. Kalau gue lagi inget sesuatu ya gue mau abadiin lah, buat gue belajar sendiri, buat gue inget sendiri, buat motivasi gue sendiri, dan juga mungkin buat orang lain semuanya. Oke, jadi gue baru sampai rumah nih sekarang. Tadi abis dari satu kayak semacam workshop, dibilang workshop bukan workshop, tapi kayak semacam seminar lah ya gitu ya. Wealth creation lah, semacam itu. Wealth Expo lebih tepat namanya. Adam Khou punya acara, punya event. Nah, hari ini gue ngerasain ada beberapa kejadian yang merefleksikan pelajaran buat gue sendiri. Ada beberapa pelajaran sebenarnya sih, tapi ini tiga kejadian beruntun yang menurut gue sangat bagus buat gue refresh sendiri gitu. Wah, ini luar biasa ya hasil pelajaran yang selama ini gue belajar gitu ya. Ternyata muncul di saat-saat yang kritis. Nah, begini ceritanya. Jadi ada tiga kejadian. Ini tentang visualisasi, tentang preparation. Kadang-kadang kita udah visualisasi, udah prepare bagus-bagus semua apa yang kita rencanakan, tapi kadang-kadang juga nggak sesuai pesanan, kejadiannya nggak sesuai pesanan. Ya, nggak, ya hidup nggak selalu sesuai pesanan lah, kata orang kayak gitu kan. Nah, di saat-saat kayak gini lah, lu punya habit, kita punya habit, itu akan muncul habit, karakter lu akan muncul untuk berpartisipasi untuk keadaan tersebut gitu loh. Nah, yang gue rasain adalah tadi gini. Yang pertama kejadiannya adalah mengenai tiket. Jadi gue pergi, gue ngajak ada satu temen, ada beberapa teman sih. Cuman yang gue tanggung jawab tiketnya satu lagi adalah di gue. Jadi gue print dua tiket, satu tiket benar printnya, satu tiket lagi printnya salah. Halaman keduanya yang di print. Nah, alhasil nggak boleh ditukar tuh tiketnya, katanya nih tiketnya yang general lah, yang apalah kayak gitu, nggak boleh dapat yang gold dan sebagainya, susah ditukarnya. Nah, jadi solusinya adalah yang gue lakuin adalah gue tuker tiket gue, nama gue yang sama gue tuker dua kali ya. Jadi yang pertama gue tuker, nggak lama lagi 20 menit kemudian gue tuker lagi, setengah jam kemudian gue tuker lagi di counter yang berbeda. Akhirnya dapat dua tiket, dapat dua gelang kayak gini yang berbeda dengan nama yang sama. Habis satu tiket lagi soalnya gue salah print, halamannya salah print, halaman kedua yang gue print. Nah, kejadian yang kedua adalah waktu makan. Selesai makan, jadi makan kayak di semacam food court gitu ya di Senayan City. Ini makannya pakai kartu, keluarnya alhasil ngantri panjang banget. Lain itu jam makan siang pas banget, jadi orang-orang kantor lah, orang-orang yang seminar juga ikut makan juga, banyak juga. Nah, jam 1-an, setengah 2 gitu ngantri, pas keluar ngantri panjang banget kasirnya kan, sedangkan sudah waktunya mulai. Nah, saat kayak gini apalagi yang ada dalam pikiran sama kejadian yang pertama ya. Waduh, gimana nih caranya semua ya. Ya udah, akhirnya gua ke depan, bukan bermaksud untuk nyelip ini ya, bukan, ini jangan dipakai untuk nyalip antrian atau nyelip ya, sama aja lah ya, nyalip. Oke. Bukan bermaksud untuk begitu, tapi ini memang ada keperluan dadakan yang harus gimana solusinya supaya bisa tersolve problemnya. Nah, akhirnya gue maju ke depan, gue cari ada kenalan nggak nih kira-kira di depan yang ngantri bisa ikut nebeng, bisa ikut sekalian bayar. Awalnya gue nggak ketemu gue. Akhirnya gue samperinnya orang siapa aja untuk bilang, gue mau dong minta bantuan, boleh nggak? Acara meeting mau mulai, gue mau minta tolong untuk bareng-bareng. Nggak dikasih. Dia bilang, kesian tuh yang antri banyak di belakang, sengaja lagi kenceng-kenceng ngomongnya, parah ya, ditolak. Oke. Nah, ya udah, habis ditolak gue nyari lagi ke belakang siapa lagi yang bisa dimintain bantuan, kira-kira yang tampangnya baik, yang mau kira-kira barengan bayarnya. Ternyata gue ketemu temen, akhirnya ya ajak ngobrol sebagainya, udah akhirnya bareng dan berhasil. Ada antrian depan tuh, ada 30 antrian mungkin kali ya, akhirnya berhasil untuk bisa nitip sama-sama bayarnya dan cepet keluar. Kejadian yang ketiga, kejadian lagi, padahal udah prepare ya, pas istirahat udah prepare, pas masuk lagi nanti bangkunya supaya dapat di tempat itu di daerah-daerah depan, udah prepare taruh goodie bagnya,
udah taruh di situ beberapa tempat, tapi didudukin orang pas masuk ternyata kan. Nah, apa yang terjadi adalah refleks gua ketika maju ke depan ketemu orang itu langsung uh, cuma ada sisa 1-0 di sini, serang 5 orang 1-0 di sini ya. Nah, kan berdua nih, 5 orang yang duduk di sini karena 1-1-0, yang satu di sini 5 orang ini gua suruh geser semua ke sini supaya gua bisa duduk berdua di sini. Jadi memang ini semua adalah kejadian-kejadian kecil sebenarnya, tapi ini refleksi atas hidup gue sendiri. Gue ngerasa wah ini harus gue pakai di dalam hidup gue, dan gue ngerasa ini juga adalah hasil mungkin dari pelajaran-pelajaran gue sebelumnya apa sebagainya. Salah satunya dari buku Piano di Tepi Pantai karangannya Jim Dornan, itu bagus buat dibaca. Ini hal kecil sebenarnya, tapi ini merefleksikan benar-benar ketika ketemu tantangan, ketika preparation visualisasi dilakukan di tengah jalan, tantangannya ada berbeda dengan harapan. Nah, disinilah karakter lu yang harus bermain, mindsetnya harus bermain, cara bertanyanya harus bermain. Ada 5 pertanyaan yang harus dilakukan, adalah yang harus ditanyakan sama diri sendiri. Yang pertama adalah gimana ya caranya supaya bisa tercapai. Yang kedua adalah gimana caranya supaya bisa. Ketiga adalah gimana caranya supaya bisa. Keempat adalah gimana caranya supaya bisa. Dan yang kelima adalah gimana caranya ya supaya bisa. Nah, itu yang ditanyain terus menerus, ulang aja terus. Kalau belum ketemu tanya itu terus aja caranya. Gimana di dalam otak gua berpikir terus kayak gitu. Jadi sampai ketemu caranya, dan ketika ketemu caranya, nah mental block biasanya main nih. Aduh, ntar gini, aduh, ntar ditolak gimana, aduh, ntar kalau gagal gimana, aduh, ntar gini. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, yang harus lu lakuin adalah jangan banyak cincong men ya, iya cincong men lah. Jangan banyak cincong men, lu lakuin aja. Gue lakuin aja, dan gue nggak banyak mikir, gue lakuin aja, bodo amat. Masalah ditolak belakangan, masalah urat putus malu belakangan. Ya abis gue lakuin, baru belakangan gue sadar, gila ya tadi gue nekat banget nuker tiket yang sama 2 kali di counter yang berbeda. Padahal ditolak di counter yang sama, gue tuker lagi, ditolak di counter yang kedua, gue coba lagi ya. Sakti. Yang kedua makan ditolak, ya pas mau bayar ditolak. Yang pertama coba lagi, belakang lagi, sekali lagi. Yang ketiga datang udah set, ditaunya didudukin orang. Waduh, gue suruh geser semua 5-5-nya, minta tolong dong geser boleh gak. 5-5-nya ngangkat tas semuanya di bawah, geser berlimaan semua. Nah, abis itu gue baru impress, gila ya tadi gue ngelakuinnya hal-hal yang dahsyat ya. Cukup memalukan, tapi benar-benar gue bersyukur banget dengan tindakan begitu. Gue sadarnya belakangan, gila tadi sakti banget berani kayak gitu lakuin ya. Nah, ini hal-hal kecil yang menurut gue harus lakuin terus panjang hidup gue. Kalau gue ketemu tantangan di tengah jalan, gue harus gimana caranya supaya bisa, ketemu solusi, lakuin dulu, bodoh amat orang lain mau mikir apa, I just do it. Itu pelajaran dari gue buat gue dan buat orang-orang yang mendengarkan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.